Akibat dari kolesterol yang tinggi adalah yang paling kita takutkan pertama adalah serangan jantung. Namun selain itu juga bisa serangan stroke. Tapi yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang adalah jika kolesterol kita tinggi, itu juga orang tersebut akan mudah terjadinya diabetes. Sering orang berpikiran kalau diabetes itu hanya orang-orang yang sering minum atau makan manis. Padahal sebaliknya justru orang-orang yang gemuk yang kadang-kadang merasa jarang minum atau makan manis, tetapi makan makanan yang berkolesterol tinggi, itu akan memudahkan orang tersebut menjadi diabetes. Di mana ujungnya akan sama saja, orang yang diabetes akan mudah terjadi serangan jantung maupun serangan stroke. Jika kolesterol yang sudah kita periksakan di laboratorium ternyata tinggi, kita harus lihat sebatas mana tingginya. Ada beberapa kategori kolesterol tinggi pada beberapa pasien. Misalnya, pada pasien yang diabetes itu berbeda kadarnya tingginya seberapa tinggi dibanding pasien-pasien yang tidak memiliki diabetes. Jika kadar tersebut melampaui dari batas yang sudah ditentukan, sebaiknya segera pergi ke dokter. Pergi ke dokter, kadang-kadang kita akan diberikan obat-obatan, terutama golongan statin biasanya. Namun selain itu, pola hidup jauh memegang peranan yang sangat penting. Karena di dalam menurunkan kadar kolesterol, jika kita diberikan obat-obatan, namun pola hidup kita tidak diperbaiki, itu akan jauh lebih sulit turun dibanding orang-orang yang menjalankan pola hidup dengan baik ditambah obat-obatan. Bahkan kadang-kadang sering pasien tidak diberikan obat-obatan tapi bisa turun dengan sendirinya dengan pola hidup yang baik. Apa maksud dari pola hidup yang baik tersebut? Yang pertama adalah pola makan yang diatur. Bukan pola makan yang tidak makan apa-apa, tapi lebih kepada kadar kolesterolnya diturunkan dengan mengkonsumsi makan makanan yang sedikit lemaknya. Jadi kita konsumsi yang misalnya kita ngelihat ada daging dan ada ikan. Kita lebih milih yang ikan karena memang kadar kolesterol pada daging, terutama daging merah, itu jauh lebih tinggi dibanding dengan ikan-ikanan. Kemudian juga cara menggoreng atau cara memasaknya. Jadi akan lebih baik kalau ada pilihan goreng, ada pilihan rebus, ada pilihan di steam, itu kita pilih kadar-kadar lemak yang rendah yaitu pada yang bukan goreng, misalnya direbus atau di steam. Jadi selain dari pemilihan faktor cara memasaknya, kita juga harus memilih apa makanan yang dikonsumsi. Pola hidup yang baik berikutnya adalah dengan olahraga. Olahraga yang teratur di sini sangat diperlukan. Bukan olahraga 1 kali seminggu, melainkan olahraga yang teratur paling tidak 3 kali 1 minggu. Biasanya yang terbaik itu adalah antara 30 menit sampai 1 jam selama 3 kali seminggu. Itu adalah yang paling minimal agar bisa menurunkan kadar kolesterol dengan baik. Pasien yang telah diberikan resep obat oleh dokter untuk menurunkan kadar kolesterolnya memang sebaiknya diminum secara terus-menerus. Namun kita bisa pertimbangkan untuk menurunkan dosisnya. Kadang-kadang beberapa pasien bisa stop obatnya jika pola hidupnya sudah sangat baik. Jadi kita berikan dosis obat yang sangat kecil, minimal sekali untuk miligramnya. Namun kalau ternyata kadar kolesterolnya sudah tetap baik, walaupun sudah dengan dosis yang sangat minimal, kita bisa hentikan obatnya. Namun dengan catatan pasien ini akan tetap dengan pola diet yang baik dan juga olahraga teratur.